Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah sekalian? Ustazah berharap anak-anak ustazah sekalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam setiap aktivitas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian, mari kita dengarkan penjelasan menentukan gagasan pokok. Nah, teman-teman, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Dalam suatu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya terkandung dalam kalimat utama, akan tetapi tidak disajikan secara utuh, melainkan hanya intisari kalimat utama. Nah, kalian tahu tidak nama lain dari gagasan pokok? Nama lain dari gagasan pokok itu adalah gagasan utama atau ide pokok. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok paragraf. Pada umumnya, kalimat utama didukung dengan kalimat kunjans. Kalimat utama biasanya terletak di awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Nah, teman-teman, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Sekarang mari kita lihat langkah-langkah cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama adalah kita harus membaca keseluruhan isi paragraf secara cermat. Kemudian kita harus bisa menentukan kalimat utama di suatu paragraf. Dan kita harus bisa mencari inti kalimat yang sesuai dengan topik pada paragraf. Sebagai contoh, gagasan pokok pada awal paragraf. Dengarkan ya, Ustazah bacakan. Jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas. Saat ini telah dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Nah, teman-teman, pada paragraf ini disusun dengan mengemukakan pokok-pokok persoalan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Gagasan pokoknya di sini adalah macam-macam cabai, terletak pada awal paragraf. Nah, kemudian kita mau melihat contoh gagasan pokok pada akhir paragraf. Beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa disebut metamorfosis. Nah, teman-teman, pada paragraf ini juga disusun dengan menguraikan rincian hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Nah, coba kita lihat. Gagasan pokok paragraf tersebut terletak pada akhir paragraf, yaitu metamorfosis. Kemudian kita mau melihat contoh gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf. Saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap. Misalnya, tahap psikotes dan wawancara.
Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Teman-teman, pada paragraf tersebut, ini disebut dengan paragraf campuran. Paragraf campuran itu adalah paragraf yang memaparkan kesimpulan di awal paragraf dan ditegaskan lagi di akhir paragraf. Nah, kalau kita lihat di sini, pada kalimat pertama dikatakan saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, ditegaskan lagi di akhir paragrafnya, mendapatkan pekerjaan itu sulit. Nah, gagasan pokoknya ini adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian kita mau melihat contoh gagasan pokok tersirat pada setiap kalimat. Ayah mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kamera. Lalu, Raya harus mematikan cahaya blitz dalam keadaan hidup. Setelah itu, ia harus melihat apakah semua orang yang akan difoto sudah berada dalam layar mini pada kamera. Setelah semua beres, barulah ia boleh menekan tombol untuk memotret. Nah, gagasan pokok pada paragraf di atas tersirat dalam setiap kalimat. Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf tersebut mempunyai kedudukan yang sama penting. Teman-teman, sampai di sini paham kan? Jangan lupa dicatat ya. Sekian dulu pembelajaran kita. Teman-teman, demikian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang didapat bermanfaat. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.